Greta Martini atau biasanya dipanggil Greta merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan anggotanya dari penyanyi The Week. Album perdananya ialah Kiss Me yang dirilis pada tahun 2008. Penyanyi muda cantik ini adalah salah satu penggemar dari Mariah Carey, Whitney Houston, dan banyak mengantongi piala dari kemampuannya bernyanyi, beraliran pop easy listening, dan bernada girang. Greta akan menunjukkan sebagai penyanyi baru yang berbakat, dan inilah dia, Greta Sihombing. PHpers, shalom, Shalom. welcome back to There is Hope. Yes. Wah, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat dan penuh dengan sukacita dan juga Amin. damai sejahtera dari Tuhan ya. Mungkin hari ini yang lagi nonton, mungkin lagi kesel, lagi marah, tenang ya. Kita berdua nggak jamin sih marah dan keselnya hilang, tapi yang pasti akan mengurangi lah sedikitnya ya. Yes. Dan hari ini langsung aja kita sambut bintang tamu kita, Greta Sihombing. Apa Makasih ya. kabar? Makasih ya. PHpers ya, PHpers. betul. Shalom PHpers. Udah aku loh. Susah loh. Sama tante. Yes, apa kabar sayang? Puji Tuhan baik. Jelaskan udah kenapa? Kalau Saya orang Padang. karena ini ponakan saya, Udah. ponakan kita. Jadi Oh. kalau misalnya bicara ponakan, kalau di orang Batak itu karena mamahnya Greta sama mamaku kan kakak beradik dari bapak. Oke. Bapak kami sama bapak kami kakak beradik. Oke. Jadi tante itu sebenarnya bisa dibilang mama Uda atau inang Uda. Oh. Jadi om itu bapak Uda. Bapak Jadi Uda. makanya dipanggil Uda Uda. gitu. Kalau dia maklum dia ke bawah Padang karena Bawah dia kan Padang. Sina Padang. Udah ya, udah. Dia Makanya mesti dijelasin biar orang tahu bingung kan kenapa Betul. udah Oh, gitu, iya. kenapa Iya. tante. Yes. Apa memang sekretan muda apa gimana gitu kan? Masih bisa sosok lah. Greta, cerita dong awal karir dong. Emang dari kecil tuh hobinya nyanyi atau Iya. memang dari kecil pengen jadi penyanyi? Sebenarnya awalnya tuh yang pengen jadi penyanyi itu mama. Oh, obsesi mama, kata Tono ya. Kak Maulina Silaen. Obsesi mama ya. Jadi aku tuh dari kecil tuh dibawa mama gitu dilesin nyanyi, terus dibawa Di mana? nyanyi ke Ancol. Dilesin di Ancol. Nyanyi ke Ancol masih enggak dong. Oh, di bawah. Kayak bintang tamu gitu ya. Iya, jadi kan ada penyanyi cilik tuh. Jadi aku dulu nyanyi di Pasar Seni, Wow. di apa sih namanya di Ancol lupa. Aku pokoknya biasa di Pasar Seni sama Festival. festival situ. Pantai festival ya. Pantai festival. Jadi tiap minggu tuh biasanya ada penyanyi-penyanyi cilik. Nah, itu aku Kamu dulu salah awalnya satunya dari situ. tuh? Salah satunya dulu masih dibayar tuh 12.500, aku inget banget. Nah, gitu. Jadi aku nyanyi-nyanyi dulu di Tahun Ancol. berapa tuh, Gret? Aduh, aku SD kayaknya dia udah enggak inget Tahun SD 90-an. kayaknya. 90-an ya. Iya, berarti 90-an. Aku kan 90-an. kelahiran. Jangan kan di SD, aku aja SMA lupa tahun berapa. Bener. Apalagi SD kan? Iya. Ketahuan tuanya kita. Oh, dari SD Iya, gitu. udah dorong-dorong mama supaya jadi penyanyi ya. Iya, jadi emang maksudnya biar ada pengalaman gitu Iya, kan, nyanyi ke Ancol. Terus abis itu aku suka ikut lomba kan, festival-festival gitu. Jadi tiap minggu tuh pasti ada aja lomba nih, lomba-lomba nyanyi gitu kan. Itu kadang-kadang satu tempat tuh bisa sampai 2 tempat Satu gitu. hari? Satu hari. 24 lomba. 2 enggak. lomba atau kadang-kadang 3, tapi jarang sih 3, biasa 2. Naik turun angkot tuh aku dulu kan Wow. belum ada mobil lah, jadi naik turun angkot dianterin sama buku tante, adiknya papa, lomba gitu, mall ke mall gitu, ikut lomba. Terus akhirnya di 2000 maksudnya di SD kayaknya kelas 4 atau kelas 5 lah ya, itu udah ada album Rohani. Baru di 2000. Judulnya apa boleh nggak? Masih ingat gak? Dulu aku aduh udah nggak inget sih album Rohani itu. Masih Dulu mau aku nanya masih nih. Berarti Kalian masih apa sih? masih kecil ya? Udah mau nanya dia. Album Rohani masih kecil masih ya? kecil, iya. Baru di 2008 itu album Indonesia itu yang judulnya Kiss Me, dulu diciptain sama Kak Dewi gitu. Terus Kak ada Dewi, ya. Badai, Krispati juga gitu. Belum lama Badai kesini ya. Betul. Oh, iya. Nah, Greta, dari pengalaman Greta nih dari awal dulu didorong-dorong sama mama untuk jadi penyanyi. Tahu nggak sih kenapa mama gitu? Awalnya Apa mama dulu obsesi? pengen, ya Cuma betul. nggak jadi ya? Betul. Oh, betul. Kayaknya nggak disetujuin sama Opung gitu. Pas tauku
mama si kakak itu jago banget main gitar dulu ya. Iya. Oh iya. Sampai aku kalau di gereja tuh biar aku mau nyanyi, mama yang main gitar Iya. gitu. Jadi biar kamu maju ya? Iya, jadi karena mungkin kan masih malu-malu gitu kan. Jadi mama yang main gitar di gereja, aku yang nyanyi Iya, iya, gitu. Pengalaman manggung kamu atau pengalaman lomba yang paling nggak bisa kamu lupain nih, Iya. di mana? Itu aku inget nih, pertama kali aku lomba di Pasar Festival. Heeh. Aku inget karena itu adalah pertama kali ku lomba. Aku waktu itu nyanyi lagu Ayah. Ayah. Ayahnya Apa di mana itu. Pus ya? Apa Deloitte? Lupa. Iya, pokoknya ayah ya. Karena udah banyak yang nyanyi kan Iya. sekarang itu. Itu terus aku inget nomor pesertaku dulu 14. Wah nih. Terus nggak karena ini terlupakan. pertama kali lomba, tapi selanjutnya aku udah lupa lomba-lomba berikutnya di mana karena tiap minggu Pas kan. saat itu lomba juara berapa? Harapan 3. Harapan Itulah. 3. Itu kenapa aku Oke inget lah, karena itu oke start lah. awal ya. Start awal loh ya. Itu start awal Harapan Udah 3. puji Tuhan tuh. Oh, puji Tuhan banget. Dan waktu itu aku sempet bingungnya karena waktu itu ada lomba nyanyi, ada lomba fashion show. Kebetulan yang lomba fashion show pun juara Harapan 3 nomor 14. Namanya masih kecil ya, jadi kayak masih bingung. Ini siapa sih yang juara? Mana sih ternyata Oh, itu juara. sama-sama diumumin waktu itu. Jadi maksudnya yang di fashion show itu nomor 14. Kamu juga 14 padahal. Iya. Jadi Jadi kesannya aku bukan fashion show tadi ya. Iya, Oh. kayak bingung, gua nggak ya gitu. Ini mau tanya nih Gret. Kalau misalnya dari dulu sampai dengan detik ini, saat ini kan masih nyanyi dong. Masih dong. Nah, pencapaian karir dari seorang Greta tuh yang nggak bisa dilupain, yang Tuhan kasih dari dentumannya tuh apa? Yang pasti sih ya, kalau yang sampai saat ini yang aku merasa Tuhan, mukjizat Tuhan tuh luar biasa banget ya. Aku kayak sekitar 6 tahunan lalu lah ya, NSP ku tuh tiba-tiba naik. Lagu Ku Mau Iring Tuhan. Yang kayak mana tuh Gret? Nyanyi dong. dikit. NSP itu adalah kalau zaman dulu adalah nada sambung nada pribadi. ya. Ya. Coba dong nyanyi. Haring dong. Bektun ya, Haring RBT. Bektun. Coba nyanyiin dong. Yang lagunya gini. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Keren. Terus sampai berapa? Tembus berapa tuh? Wah, itu banyak banget. Aduh, kalau Pokoknya udah ngomong banyak penggunanya. banget lu bingung nih. Berapa nih? Karena itu di aku boleh sebut ininya nggak sih providernya? Boleh. ya. Karena di Telkomsel itu masuk sampai nomor 1 dan orang Telkomsel pun bilang gitu tidak pernah ada lagu rohani yang ini bisa sampai di tembus nomor sama- 1. Karena kan itu kan Wow. bersaingnya kan bukan lagu rohani aja kan, Ya, dengan pokoknya lagu-lagu musik, Indonesia lagu-lagu, semua kan gitu. Jadi dibilang tidak pernah ada lagu rohani yang sampai di nomor 1 dan puji Tuhan sampai sekarang masih ada di top 12 Telkomsel. Itulah mukjizat Tuhan yang luar biasa Dan banget. saya pernah pakai lagu itu selama kurang lebih 3 tahun. Karena ya waktu 3 tahun itu benar-benar saya meresapi arti lagu itu. Lagu itu ya. Kali ini Tuhan ya kan kita Ku mau mau pikul iring, iya. salib kita memang untuk apa? Berjalan di dalam Dalam kebenaran Tuhan, iya. Amin. Dan itu keren banget loh. Nah, udah apa aja nih sudah diberkatin dengan lagu, dengan karir, bahkan juga kehidupan. Nah, sekarang sudah apa nih yang sudah Greta lakukan, yang sudah Greta mau berikan untuk Tuhan atau yang sudah Greta berikan untuk Tuhan? Apakah sudah Pastinya. sudah Jadi dari royalti itu aku pasti ketika dapat aku 10% sudah langsung kusisihkan. Itu bukan untuk aku. untuk pekerjaan Tuhan? Iya ya? betul, karena Perpuluhan memang lah ya. perpuluhan. Itu memang sudah Amin. udah pasti sudah aku sisihkan. Itu bukan jatahku, Ya. karena ya itu kan Tuhan sudah kasih berkat Yes. untuk aku. Iya. Yang pasti dari perpuluhan yang aku kasih itu maksudnya berikan untuk orang yang membutuhkan gitu. Memang Tuhan sudah gerakan taruh beban di hatimu untuk diberikan ya. Betul. Dan itu adalah salah satu pekerjaan Tuhan juga betul ya. dong. Dan selain itu apa sih yang sudah kau berikan untuk Tuhan? Pasti kan Greta sadar semua ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, bukan karena kuat hebat kita ya. Betul. Nah, apa yang sudah Greta berikan untuk Tuhan? Yang pasti Suaramu? suara, talenta yang sudah Tuhan berikan. Yes. Terus kita pelayanan juga, Yes. pelayanan untuk maksudnya kita jangan sibuk sana sini, tapi kita juga tidak memberikan waktu untuk Tuhan gitu kan. Terus sama ini sih lebih ke hati ya, hati kita untuk bisa melayani Tuhan lebih dan lebih lagi gitu. Pengen mempunyai pribadi yang Lebih mengenal? mengenal dan mudah-mudahan bisa mirip seperti
Tuhan gitu, apa yang Tuhan mau. Ya, apa yang Tuhan perintahkan Betul. ya. Dahsyat nih PHPers, perlu dipelajari, perlu dilihat dari kehidupan seorang Greta bahwa kita ini harus sadar betul dari awal kita berkarir atau mungkin dari awal yang kita nothing tapi tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang dahsyat, kita harus kembalikan lagi kepada Tuhan dan itu untuk Tuhan Betul. ya. Dan luar biasa. Kita pengen tahu ini juga, PHP juga pengen tahu dari seorang Greta Siombing dalam perjalanan hidupnya udah berapa tahun sekarang? Mendekati Usia nih, 60 usia ya? nih. 60 ya? Oh, bukan. Jangan, apa kabar kita? Oh, iya. Ya kita berarti 71 berarti. Ampun. Dari usia sekarang nih kan nggak selalu enak, nggak Betul. selalu nyaman, ya kan nggak selalu oke-oke aja. Apa sih masa-masa yang pernah dilalui oleh seorang Greta Siombing sehingga dan juga responnya terhadap masalah itu apa sih? Masalah pasti banyak ya, kerikil-kerikil, apalagi kalau kayak aku sekarang udah berumah tangga gitu kan, kerikil-kerikil pasti ada. Ya responnya ya gimana ya, paling kita lebih berserah aja sih sama Tuhan, berserah sama Tuhan, saat teduh, baca Alkitab, walaupun ya kadang-kadang aku juga masih bolong-bolong sih, tapi dengan melakukan hal itu tuh cukup membuat aku lebih tenang, lebih damai, dan kayak ya udahlah, pasti Tuhan ini kok, maksudnya pasti Tuhan pegang kehidupanku kok, pasti Tuhan pelihara gitu. Even aku punya masalah yang berat banget, yang dengan anak lah, dengan suami lah, keuangan pasti ada aja kan, nggak mungkin hidup kita lurus usia terus masih kan. muda ya kan, pastinya juga hasrat ataupun passion pasti ada. Ya kan, di tengah-tengah itu kan pasti ada kejenuhan, ya kan, ada juga capek, ya kan. Nah, sekali lagi Greta menyiasatinya atau menjalankannya dengan satu lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, diri sama baca Tuhan. firman. Betul. Aku tuh kadang-kadang suka juga nonton-nonton dari YouTube gitu kan, dengerin khotbah-khotbah itu yang menguatkan kita ya. Betul. Kadang-kadang lagi masalahnya apa, aku searching aja, udah tinggal sambilan aktivitas, sambilan dengerin atau sambilan nyetir sambil dengerin, itu tuh menguatkan kita banget dalam menghadapi masalah. Ya, atau kan denger lagu rohani. Iman timbul dari pendengaran ya. Betul. Pendengaran akan firman Tuhan. Betul. Dan ini gimana sih rasanya sekarang, kalau dulu mungkin dipikir-pikir Greta dulu nggak dikenal nih. Nah sekarang Greta udah banyak yang kenal. Nah gimana rasanya? Biasa aja sih Tan, karena tetap aku merendahkan hati ya? tetap Greta yang dulu, karena memang ya, karena kalau tanpa Tuhan aku juga bukan siapa-siapa kan. Ibarat kata misalkan Tuhan mau ngambil ketenaran kita saat ini pun bisa, Tuhan mau ngambil rezeki kita saat ini pun bisa. Jadi ya aku sih ngerasa ya biasa aja, nggak yang kayak aduh gue sekarang lebih dikenal orang nih, oh orang sekarang banyak NSP pakai NSP gue nih, gak yang gitu juga. Pokoknya aku tetap Greta yang dulu gitu. Karena banyak banget sekarang nih, bukan aja deh yang udah dipakai Tuhan, mungkin bicara melalui medsos aja ya kan, yang memang sudah dilihat followersnya banyak ya. Kan udah agak-agak bertingkah deh kan. Iya kan, kita bisa lihat seperti itu, dan karena mungkin mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu pemberian dari Tuhan. Kan kita kan harus belajar rendah hati, nggak boleh sombong. Itu kan maksudnya pribadi yang Tuhan inginkan kepada kita kan gitu. Karena kalau kita rendah hati, orang juga pasti suka kok sama kita. Kalau kita nggak sombong, orang juga pasti suka sama kita. Dan habis itu rezeki pasti akan ada aja tuh. Ketika kita rendah hati, ketika kita nggak yang kayak tante bilang tadi bertingkah atau apa, pasti ada aja Tuhan kasih rezeki buat kita. Karena pada saat kita rendah hati, motivasi kita belum tentu maunya mendapatkan berkat ya kan. Karena begitu kita rendah hati ya kita membawa diri kita di bawah dari segala sesuatunya. Terutama Tuhan ya kan. Siapa yang merendahkan hati, dia akan ditinggikan Tuhan. Betul. Siapa yang ditinggikan malah akan direndahkan Tuhan. Nah, Greta sendiri sekarang ini akan fokus ke lagu rohani saja atau gimana? Saat ini sih aku memang fokus di rohani gitu kan. Aku juga kan kebetulan di gereja aku juga ada grup vokal gitu, melayani ada di juga? gereja juga. Apa namanya? Namanya Vokal Gracia. Aku udah lihat. Vokal Gracia. Iya, kita berlima gitu. Jadi kita maksudnya emang aku fokus di nyanyi. Terus saat ini juga kebetulan kan kemarin aku juga sempat nge-host juga gitu kan. Oh, yang punya acara program TV ya? Iya dulu. Cuma waktu itu aku sempat ke stop dulu, break dulu karena hamil anak kedua kan. Oh gitu. iya. Di mana tuh programnya? Waktu itu aku di SCTV Mata Air. Jadi acara Kristen juga gitu sama pendeta. Jadi aku tanya jawab gitu ya. Iya, tanya jawab gitu ke rohani sama pendeta gitu. Dan itu memang ditayang
di beberapa kota gitu. Jadi misalkan ada yang di Surabaya, ada yang di Medan, muter ya? iya muter, ada yang di Bali gitu. Dan ini background daripada Greta itu memang nggak satu kebetulan, karena yang saya tahu bahwa mamah daripada Greta adalah kakak saya sendiri, seorang hamba Tuhan. Betul, betul. Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam salah satu gereja yang ada di HKBP Duren Sawit. Duren Sawit, Iya. dan juga memiliki yayasan ya. Iya, betul. Dan ini nggak jauh kalau kata pepatah bilang Buah tidak jatuh tidak dari- Jauh. dari Pohonnya itu. seperti itu. Saya nggak pernah ngambil dari pohon, saya dari tukang buah deh. Langsung comot ya. Iya, saya mau Ya, dari pohon itu. seperti itu, makanya saya Kalau lihat ngambil dari pohon suka teriak maleng. saya lihat secara langsung jadi Greta tuh diarahkan Tuhan seperti Iya. itu. Iya. Ya, apa yang mama lakukan tuh Tuhan mengarahkan Greta seperti itu sih yang saya lihat ya. Betul, karena Berarti kan buat PHPers semua yang di luar sana mungkin yang merasa bahwa kok orang tua gue maksa banget sih, Iya. kok mama gue kok maksa banget, Yes. papa gue maksa. Ingat loh, ada cara Tuhan ya Nah, kan. betul. Jangan dilawan tapi diresponi dengan benar. Kalau memang itu tidak ada damai sejahtera, pasti akan berubah dengan sendirinya. Iya, karena Tuhan bisa pakai orang tua, bisa pakai suami, Betul. bisa pakai istri, Nah. bisa pakai anak, kakak, abang. Karena dari situ yang penting kita bawa dulu kepada Tuhan, bawa Betul. dalam doa. Kalau ini dari Tuhan, Tuhan yang kasih damai sejahtera. Nah, amin, amin, Nah, amin. sekarang karya terbarunya apa nih? ini rencana abis ini akan ada single rohani lagi. Kalau kemarin kan terakhir Natal ya, karena baru Boleh tahu judulnya? Desember. Inisial boleh nggak? Gitu? Iya. belum dulu dong. Di PH Kebetulan memang maksudnya masih proses cari lagu juga kan. Oh, gitu. lagi cari lagunya ya. jadi Iya. surprise ya. Iya, Kejutannya. ya. Karena maksudnya karena lagunya kan belum pasti ya. Masa aku kasih tahu judulnya. Iya. Iya, betul, betul. Nanti mungkin kalau udah keluar bisa diundang lagi kali di sini. Amin, Bang. amin, amin. Why not? Dengan senang hati kakak. Iya, jadi iya, lagu iya, iya. rohani lah untuk single terbaru maksudnya karya terbaru yang akan datang gitu. Ya, biar nama Tuhan yang ditinggikan ya. Betul. Dan semakin lebih lagi Tuhan pakai luar Amin, biasa. amin. Amin. Nah, pernah gak sih merasa Greta itu ada doa yang gak pernah dijawab? Ah, itu dia. Doa yang gak dijawab Pasti ya, ada doa. pasti ada sih. Kayaknya nggak mungkin ya kalau kita doa tuh tahu-tahu Tuhan langsung jawab. Pasti akan ada yang, maksudnya akan ada masa tunggu gitu kapan Tuhan jawab gitu kan. Cuma kan namanya apa yang Tuhan mau kan belum tentu yang kita mau. Betul. Jadi kalau memang Tuhan bilang enggak dulu, ya aku ya sabar aja gitu, sabar aja. Karena belum tentu kan apa kemauanku itu yang terbaik buat aku. Tuhan kan pasti tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Oh ternyata yang terbaik buat kamu bukan ini loh Greta, gitu. Jadi ya udah kalau Tuhan emang tidak menjawab doaku, ya udah gitu. Paling aku cuma kadang-kadang aku kayak cuma saat teduh sambil nangis aja udah. Ya udah. Oke. Tapi terima gitu. Terima dan sadar bahwa tentunya kehendak Tuhan itu lebih baik dan lebih benar untuk hidup kita. Iya, ya. betul. Daripada Tapi kita pernah maksain loh. keinginan kita ya. Betul, tapi pernah loh maksudnya ada masanya ketika aku saat teduh terus kayak aduh Tuhan tolong dijawab apa maksudnya aku meminta suatu hal gitu kan. Tapi ada masanya kayak udah agak lama baru Tuhan jawab. Yes. Jadi kayak memang mungkin Tuhan tuh maunya aku itu datang terus sama Tuhan gitu. Aku tuh Betul. bener-bener kayak nggak langsung doa langsung dijawab kan kadang-kadang kita suka lupa Tuhan gitu kan. Betul. Jadi emang bener-bener aku tuh datang mungkin Tuhan maunya aku tuh datang terus sama Tuhan, terus mendekatkan diri sama Betul. Tuhan. Ya ketika sudah waktunya Tuhan jawab ya Dengan itu dijawab, waktunya Tuhan, ya, ya dengan kan? waktunya Tuhan itulah dijawab sama Tuhan gitu. Ya, sedikit saya koreksi PHPers Greta bahwa Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab doa kita. Yes. Tuhan itu selalu menjawab doa kita Betul. dengan versinya Tuhan. Betul. Dengan waktunya Tuhan, dengan kehendak Tuhan dan caranya Tuhan. Cuman terkadang kita manusia yang seolah-olah Tuhan gak jawab karena kita mau ngatur Tuhan. Nah. Maunya Tuhan saya A, Tuhan bilang Iya, enggak, nah A itu enggak baik. Kamu saya kasih B. Nah seolah-olah karena nggak dikasih A, dia bilang Tuhan nggak Nggak jawab. jawab. Padahal Tuhan sudah tahu jawab. apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa Yes. yang tidak pernah terpikirkan dalam pikiran, bahkan tidak terucap, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Betul. Itu kata firman Tuhan. Nah, Amin. sekarang apa sih pesan buat PHPers di luar sana bagi yang masih berusaha nih Greta? Mencari harapan. Mencari harapan mungkin dalam Mencari karir, kekuatan. mungkin dalam jodoh, Betul. ya Betul. kan? Apa sih? Coba. Jangan lupa untuk terus berserah sama Tuhan, Amen. Berserah. berdoa Hmm. Berdoa. dan pastinya kita ikhlas aja.
Itu aja sih. Maksudnya kalau kita udah berserah, berdoa, ikhlas, udah kita tinggal tunggu aja kapan Tuhan jawab doa kita, entah itu karir, kesehatan, Ya. Jodoh. rezeki, jodoh, anak, kan banyak banget ya permasalahan orang. Ketika kita berserah, berdoa, pasti Tuhan pasti akan jawab di waktu Tuhan yang tepat. Amin. Nah. Usahanya adalah Sabar dan percaya ya, percaya Yes. Tuhan pasti akan jawab. Itu dia, kalau aku boleh Amin. tambahin sih, ingat satu tadi, berserah, berdoa, sama satu lagi bersyukur. Bersyukur, kan? ya, Apapun kondisinya, apapun situasinya, ingat Tuhan kita, Tuhan yang besar. Luar biasa ya. Dan sekali lagi kita masih mengingatkan buat teman-teman semuanya PHPers yang di luar sana, yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang kayaknya berat banget, tapi nggak berat untuk ngetik itu di kolom komen. Lalu kita tim dari Shop akan mendoakan, kita topang doa untuk segala permasalahan dan juga pergumulan PHPers semuanya ya. Dan semua PHPers juga mungkin ada yang sekarang sakit atau mungkin yang belum mendapatkan solusi, kita juga siap untuk menopang saudara-saudara di sana, PHPers, untuk sama-sama berdoa. Ingat sekali lagi, Greta Soming tadi bilang selalu berserah, berdoa, dan selalu dekat sama Tuhan. Dan percaya apa yang Tuhan mau itu lebih baik daripada yang kita mau. Yes, betul sekali. Subscribe, like, comment, and share channel ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Di TH_bukan official. Thank you sekali lagi. Mauliate. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Greta. Bye.